Jenazah Paulus Iwan Budi Prasetyo, korban pembunuhan dan pembakaran diserahkan ke pihak keluarga pada hari ini untuk dimakamkan. Rekan korban pembunuhan mengenang mendiang Iwan Budi Prasetyo bahwa selama hidupnya dikenal baik dan jujur dalam bekerja. Dampak dari harga kenaikan BBM, salah satu nelayan di Kendal yang tidak bisa berangkat melaut, beralih profesi menjadi pengrajin boneka dawangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Ya, kita ke berita pertama. Usai dilakukan tes DNA serta identifikasi pada Rabu siang, jenazah Paulus Iwan Budi Prasetyo, korban pembunuhan dan pembakaran diserahkan ke pihak keluarga. Selanjutnya, keluarga korban akan melakukan upacara pemberangkatan jenazah dari Rumah Duka Elizabeth untuk dimakamkan Kamis besok. Jenazah Paulus Iwan Budi Prasetyo, korban pembunuhan dan pembakaran yang ditemukan di kawasan Marina Semarang, pada Rabu siang diserahkan ke pihak keluarga. Meski belum lengkap anggota tubuhnya, pihak keluarga tetap memberikan penghormatan terakhir terhadap korban dengan menyertakan pakaian lengkap untuk prosesi pemakaman yang akan dilakukan Kamis esok. Bersama dengan keluarga besarnya, istri serta anak perempuan korban mendoakan di samping peti jenazah dengan kondisi jasad yang sudah tidak utuh lagi. Dokter forensik Rumah Sakit Karyadi Semarang mengaku masih ada kekurangan bagian tubuh korban seperti kepala, kaki, serta tangan kanan. Dari kepala, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kanan, tangan, maksudnya tangan itu tangan ini, kemudian kaki kiri, jari-jari tangan, kemudian juga kepala yang belum betul. Hanya itu aja, yang lainnya utuh. Kesimpulan forensik benar bahwa itu dimungkinkan kami yang nanti akan diserahkan kepada penyidik. Sementara itu, Polrestabes Semarang yang diwakili Kaurbin Ops Unit Reserse mengaku masih melakukan pencarian bagian tubuh korban yang belum lengkap. Setelah hasil tes DNA diserahkan keluarga, tubuh korban yang tinggal kerangka juga diserahkan ke istri korban untuk dilakukan pemakaman. Saya mewakili Bapak Kapolrestabes pada pagi hari ini menyerahkan jenazah almarhum Paulus Iwan Budi kepada pihak keluarga untuk disemayamkan dengan rute dari Rumah Sakit Karyadi ke Rumah Duka terlebih dahulu untuk didoakan sementara mungkin 5 menit atau 10 menit di Rumah Duka. Setelah itu dilanjutkan lagi perjalanan ke rumah persemayaman di Elizabeth. Setelah itu baru nanti dimakamkan. Itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ibu, ini kan belum untuk bagian tubuh dari Pak Iwan kan masih belum lengkap. Jika nantinya, apakah sudah dihentikan pencariannya atau masih dilakukan pencarian? Untuk pencarian bagian tubuh dari Pak Iwan yang belum ketemu, kita masih berusaha semaksimal mungkin, Mbak. Tim kami masih berusaha mencari. Ada tim dari opsional kami sudah ada di TKP sampai hari ini pun masih mencari beberapa bagian tubuh dari Bapak Iwan yang belum ketemu. Apabila nanti sudah ketemu, akan kami susulkan kepada pihak keluarga untuk disusulkan, digabungkan dengan potongan-potongan dari potongan-potongan tubuh almarhum yang sudah diketemukan. Istri korban Oni Anggarawati yang menerima jenazah suaminya itu mengaku ikhlas dan menuntut pihak kepolisian mengusut kasus pembunuhan tersebut. Selanjutnya, keluarga akan memakamkan korban di tempat pemakaman umum dekat dengan kedua orang tuanya di Salaman Meloyo, Semarang Barat. Bisa sesuai dengan agama saya, agama Katolik saya. Disemayamkan di semalam di Elizabeth. Kamis sekitar jam 11 kita makamkan. Dimakamkan dekat sama Mulyo, dekat orang tuanya itu, Bu ya. Itu nanti kita makamkan. Nanti kita di rumah duka nanti jam ini aja kita persiapan sana. Karena kebetulan bersamaan ada banyak jenazah di sana. Oh, jadi ada pembekatan dulu di sana ya, Bu ya. bisa yang akan hadir di Termawar. Besok bisa. Misalnya besok ya. Untuk pendetanya? Ada tapi belum ada ya. Sudah ada tapi tinggal rencana tunggu besok ya. Ya, Bu. Hingga kini kasus pembunuhan dan pembakaran ASN Bapenda Kota Semarang yang juga saksi kasus dugaan korupsi hibah tanah pemerintah Kota Semarang masih dalam penyelidikan dan pengungkapan pelakunya. Meski Polrestabes Semarang sudah memeriksa 23 saksi, polisi masih mendalami motif dan memburu pelaku pembunuhan. Dari Semarang,
Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ya, usai diserahkan ke pihak keluarga, jenazah Iwan Budi Prasetyo Paulus, korban pembunuhan dan pembakaran di kawasan Marina Semarang, disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Di mata rekan kerja pegawai Bapenda pemerintah Kota Semarang ini dikenal baik dan jujur dalam bekerja. Dengan menggunakan mobil ambulans, jenazah Iwan Budi Prasetyo Paulus, korban pembunuhan dan pembakaran tiba di rumah duka Rumah Sakit Elizabeth Semarang pada Rabu siang. Kedatangan jenazah disambut sejumlah kerabat dan rekan kerja korban. Di mata rekan kerja di lingkungan Bapenda Kota Semarang, korban dikenal sangat baik dan jujur dalam bekerja. Kita semua menghormati dan kita yakin bahwa Tuhan akan menempatkan Pak Iwan di sisi Allah. Semoga yang bersama-sama kita semua berdoa dan Sementara itu, Romo Aloysius Budi Purnomo usai memimpin misa arwah berharap kasus yang menimpa Iwan Budi Prasetyo Paulus, pegawai Bapenda Kota Semarang, dapat diusut secara tuntas dan berharap keadilan harus ditegakkan. Konteks keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, kita semua mendukung upaya-upaya kepolisian dan juga pemerintah Mas Hendy dalam memberikan kemurahan hati untuk keluarga. Tentu kemurahan hati untuk anak-anak yang dijanjikan akan dibiayai pendidikannya tidak bisa mengembalikan nyawa Pak Paulus. Tetapi sebagai ungkapan bela rasa dan kemurahan hati, itu saya apresiasi. Moga-moga kasus ini betul-betul diusut secara tuntas dan kita semua yang masih mempunyai hati nurani membela, mendukung upaya-upaya menegakkan keadilan, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan di negeri ini. Jasad Iwan akan dimakamkan pihak keluarga pada hari Kamis di TPU Salaman Mloyo Pamularsih, Semarang. Sebelum dimakamkan akan dilakukan misa pemberkatan jenazah di Rumah Duka Santa Elizabeth, Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Dampak kenaikan bahan bakar minyak dan kondisi cuaca yang tidak menentu membuat sejumlah nelayan di Kelurahan Bandengan, Kendal, Jawa Tengah tidak melaut, padahal kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sejumlah nelayan beralih profesi, seperti salah satu nelayan asal Kelurahan Bandengan ini, memilih membuat kerajinan boneka dawangan yang biasa digunakan dalam kesenian tradisional barongan. Pria bernama Suwardi, nelayan asal Kelurahan Bandengan, Kendal, Jawa Tengah ini memutar otak agar kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi. Kondisi pasca kenaikan harga BBM saat ini memaksanya jarang melaut. Pasalnya hasil yang didapat tidak menutup untuk biaya melaut, apalagi ditambah cuaca yang kurang menentu, membuatnya semakin tidak berani melaut mencari ikan di perairan Kendal. Keterampilan membuat kerajinan dari bahan kayu inilah yang dikerjakan Suwardi di sela-sela tidak melaut mencari ikan. Menggunakan kayu sengon, ia membuat boneka dawangan yang biasa dimainkan pada kesenian tradisional barongan. Menurutnya, pekerjaan sebagai nelayan sekarang ini tidak menentu, kenaikan BBM dan sulit mendapatkan bahan bakar kapal semakin membuat nelayan terpuruk. Menurutnya, banyak temannya sesama nelayan mempunyai pekerjaan sampingan untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dikatakan pada musim-musim tertentu seperti ketika musim ombak besar, sebagai nelayan dengan perahu kecil terpaksa tidak bisa melaut. Keterampilannya membuat boneka dawangan sudah ia lakukan sebelum pandemi COVID-19. Usahanya membuat boneka dawangan ini sempat berhenti selama 2 tahun karena diterjang pandemi. Namun kini setelah ia memulai kembali, ia mulai dibanjiri pesanan. Bikin ini sampingan. Kan ini kan seperti ini kan kalau melaut kan kalau hasilnya nggak ada, kalau BBM-nya naik kan pasti kan ada dampaknya sama seperti saya lah. Jadinya kalau nggak melaut ya cari sampingan buat ini. Kan BBM-nya kan ini kan mau naik,
sudah naik malah. Ya udah naik, ya kasihan lah. Kasihan sama seperti saya orang kecil. Tahun sebelum ada corona. Udah buat. Tapi kalau dulu kan ada corona sempat berhenti. Dijualnya paling murah ya 200, 300. Tergantung kecil besarnya barang itu mungkin dijual. Ada yang sampai 1 juta juga. Ada. Itu kalau barangnya besar sih nanti segitu. Diakuinya membuat boneka dawangan ini dikerjakan hanya jika ada pesanan. Harga dibanderol mulai Rp200.000 hingga Rp1.000.000, tergantung besar kecilnya boneka dawangan yang dibuat. Sementara mayoritas pelanggan masih di wilayah Kabupaten Kendal, mengingat kesenian ini lebih banyak dimainkan warga Kendal dan sekitarnya. Suwardi mengaku untuk satu pesanan bisa dikerjakan 2-3 hari. Ia juga menerima pembuatan ragangan badan dawangan dari bambu, lengkap dengan pakaiannya. Banyak untuk kepala boneka menggunakan kayu sengon atau randu, lalu dipahat sesuai bentuk yang diinginkan, sedangkan untuk badannya biasanya menggunakan bambu. Alat yang digunakan pun sederhana, hanya golok dan pisau untuk memahat kayu menjadi bentuk kepala boneka. Kemudian akan diberi warna menggunakan cat agar terlihat lebih menarik. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapole bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update yo? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki.
Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!